Waalaikumsalam. Silahkan Bu. Gimana Bu kabarnya? Sehat Pak, baik. Alhamdulillah. Oke Bu ya. Ini RPP yang buat supervisi ya Bu ya? Oke, ini Pak. Oke Bu, jadi yang ada beberapa yang saya tanyakan tentang RPP ini. Tujuan dari pembelajaran Kian apa Bu? Di sini peserta didik tuh Bu, Pak, supaya memahami apa itu naskah pidato, bagian-bagian atau unsur-unsur dari pidato, kemudian bagaimana cara membacakan atau menampilkan suatu pidato yang baik. Oh iya. Nah, mungkin Ibu bisa memberi gambaran sedikit kegiatan intinya dalam pembelajaran ini dalam menerapkan tujuan dari pembelajaran ini tadi. Anak-anak tuh Pak, saya bagi per kelompok. Kemudian saya suruh maju satu perwakilan dari kelompok, kalau nggak salah itu 5 kelompok, mengambil tugas masing-masing. Saya kasih tema, mengambil model diundi Pak permainannya. Setelah itu kembali ke kelompok, kemudian anak itu mulai mengerjakan tugas membuat pidato yang sesuai dengan ejaan yang disempurnakan per individu. Setelah itu Pak, anak-anak selesai pidato dikumpulkan per kelompok, dimusyawarahkan, dimufakatkan pidato siapa dari kelompok itu yang pantas untuk ditampilkan ke depan. Setelah itu saya undi lagi pidato, saya kumpulkan lagi, jadi siapa yang membuat dia tidak membacakan pidato yang dibuatnya, tapi kelompok lain. Kelompok lain. Nah, dari kelompok lain itu nanti menanggapinya Pak. Gitu. Pakai model apa Pian Bu? Jigsaw Pak. Jigsaw. Kemudian sebelum membuat RPP ini Ibu sudah membuat penilaian awal dulu kah atau belum? Ada Pak. Ada. Saya membuat penilaian awal lembahnya ada. Anak-anak itu nanti saya adakan tanya jawab mengenai pidato, kemudian saya tampilkan sebuah pidato lewat video, kemudian saya tanya jawab kembali tentang video yang sudah ditampilkan itu tadi. Kemudian dalam penentuan kelompok ini, Ibu sudah apakah itu acak atau seperti apa dalam penentuan kelompok itu? Acak mungkin nanti Pak. Sudah acak. Belum ditentukan. Sudah saya tentukan. Sudah saya tentukan. Apakah dalam kelompok itu ada yang berkemampuan pintar, sedang, rendah atau seperti apa? Sudah saya bagi rata, jadi imbang Pak. Heterogen berarti ya? Iya, heterogen, imbang. Oke Bu ya, kalau gitu siapkan, kita akan langsung meluncur ke kelas Ibu, kita akan amati Ibu dan terima kasih Bu, semangat. Terima kasih Pak ya. Mari Pak. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memulai pelajaran, Ketua kelas Ibu mohon untuk memimpin seperti hari biasa. Silakan. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Amin ya robbal alamin. Selamat pagi Bu.
putih. Hormat. Gerak. Anjani, maju. Tegap gerak, tegap, tegap gerak, tegap, tegap gerak. Gerak. Ya, nyanyi langsung. 1, 2, 3. Minggu kemarin Ibu sudah menjelaskan masalah bagaimana seseorang itu menampilkan pidato, ya. Cara-cara membacakan pidato atau syarat-syarat apa saja yang harus diperhatikan sebelum membacakan pidato. Apakah ada yang tahu apa itu pengertian dari pidato? Silahkan. Angkat tangan, ada yang tahu? Ridwan, pidato apa nak? Berdiri. Pidato adalah informasi, menyampaikan informasi menggunakan lisan pada orang banyak. Iya, tepuk tangan untuk Ridwan. Jawaban Ridwan itu sudah betul. Ibu akan menyempurnakan. Pidato adalah penyampaian suatu informasi atau masalah secara lisan di depan orang banyak atau masyarakat umum. Nah, caranya bagaimana? Ada yang tahu syarat-syarat untuk berpidato? Ada yang tahu kah? Silakan. Berdiri Justin. Apa yang pertama Justin? Iya, yang nomor 2 ada yang tahu? Siapa lagi? Syarat-syarat untuk menyampaikan pidato. Siapa lagi? Berdiri. Iya, ada yang tahu lagi? Silahkan. Ya, Ridwan. Ya, sudah betul. Itu tadi. Seseorang supaya dapat menyampaikan pidato di depan umum secara baik, yang pertama adalah pandangan atau fokus ke depan. Ya. Yang kedua, boleh membawa teks naskah pidato, tapi pada waktu membacanya tidak boleh monoton, fokus. Yang ketiga, dalam penyampaiannya tidak boleh terlalu cepat. Nah, itu pelajaran minggu kemarin. Pada hari ini, pelajaran kita masih berhubungan dengan masalah pidato, tetapi di sini pelajaran kita adalah kalian nanti menyusun atau membuat naskah teks pidato, ya. Di sini akan Ibu tampilkan pembacaan teks pidato,
lewat video yang akan dibacakan oleh kawan kalian dari sekolah lain. Sudah siap untuk mendengarkan? Ibu mohon disimak dan didengarkan baik-baik ya. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah beserta seluruh jajaran staf SD Takmirul Islam Surakarta. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru Karyawan SD Takmirul Islam Surakarta dan yang secara khalifah. Salawat beserta salam tidak lupa kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhir zaman yang telah menuntun kita pada jalan yang benar, baik yang disengaja maupun yang disengaja. Kami memohon doa agar menjadi pribadi yang lebih baik hingga kelak kesuksesan bisa kami raih dimanapun berada. Semoga doa restu ayah ibu kami bukanlah apa-apa. Maafkan kami jika belum bisa menjadi kebanggaan ayah ibu. Untuk teman-teman kelas 6, cerita kita tidak akan selesai di sini. Jika ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk teman kalian tadi. Itu adalah contoh pidato secara singkat. Sudah menyimak tadi? Nah, sekarang adakah yang tahu bagian-bagian dari pidato? Silakan. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, assalamualaikum dan salam sejahtera. Tepuk tangan untuk Justin. Ya, jadi bagian pidato dari unsur-unsur pidato yang pertama adalah salam pembuka. Dari kelompok 1. Apakah hanya ini bagian-bagian dari pidato? Yang lain adakah yang tahu? Ya, siapa? Nama saya Putri Aisyah dari kelompok 1. Bagian pidato yang kedua adalah pendahuluan. Contohnya pemaparan atau penjelasan materi atau permasalahan. Tepuk tangan untuk Putri Aisyah dari kelompok 1. Yang kedua adalah pendahuluan. Apakah hanya ini? Ada yang tahu? Ya, perkenalkan diri. Tepuk tangan Baihaqi dari kelompok 3. Inti atau isi? Sudah? Ada yang tahu lagi? Ya, silakan berdiri. Ya, tepuk tangan untuk Rahid dari kelompok 4. Sudah habiskah bagiannya? Ada lagi? Iya. Siapa namanya? Nama saya Putri dari kelompok 3. Bagian pidato yang kedua adalah salam penutup. Berisi tentang salam terkenal, assalamualaikum, terima kasih dan lain-lain. Tepuk tangan untuk Wapik. Oleh temanmu tadi dari sekolah lain mencakup semua ini? Ya. Sudah menyimak? Ya. Sekarang Ibu tanyakan. Nomor 3. Isi tentang pidato yang ditampilkan oleh temanmu tadi apa? Apakah ada yang bisa, Putri? Isinya tentang apa pidato tadi? Ya, tentang perpisahan sekolah. Jadi, bagian pidato itu ada 5, ya. Yang pertama adalah salam pembuka. Salam pembuka itu berisi kata sapaan atau salam. Misalnya assalamualaikum, salam sejahtera,
selamat pagi, siang, sore, dan malam. Tapi ingat, dalam menulis salam pembuka jangan berlainan waktunya. Misalnya pidato disampaikan pagi hari, nanti salam pembukanya ditulis sore hari ya. Jangan ada sampai kesalahan itu. Kemudian yang kedua adalah pendahuluan. Pendahuluan adalah pemaparan tentang masalah yang akan disampaikan. Isi pendahuluan itu dipaparkan dulu, dijelaskan tapi singkat. Kemudian bagian yang ketiga atau isi adalah masalah inti. Masalah isi pidato dijelaskan secara jelas ya. Secara jelas kamu jelaskan. Kemudian yang keempat adalah ringkasan. Ringkasan ini berisi tentang masalah nomor 3 ini tapi secara ringkas. Sedangkan yang kelima adalah salam penutup. Misalnya waalaikumsalam, ucapan terima kasih. Mengerti sudah di sini? Ada yang ditanyakan? Silahkan. Ada yang ditanyakan? Nah, sekarang kelompok yang sudah Ibu bagi siswa tolong bergabung ke kelompoknya masing-masing. Silakan diangkat kursinya. Ini 2, berarti per kelompok 2-2. Ya. Nah, dibuka halaman tema 7, tematik kepemimpinan halaman 29. Kalian baca. Sudah? Ibu minta perwakilan 1 orang 1 kelompok berbaris di sini sesuai kelompoknya. 1 orang. Untuk mengambil tugas yang kalian sesuai kelompoknya. Sudah? Silakan mengambil sesuai kelompoknya. Kita undi, silakan. Ambil. Silakan. Kertas yang itu tadi, supaya semua anggota kelompok tahu berkumpul, ya. Tolong mejamu dijadikan 1, jadi kamu nggak susah menoleh. Jadikan 1 ya. Sudah? Sudah mengerti? Sudah. Tugas kalian di sini, ya, ada tugas. Membuat atau menyusun naskah pidato sesuai yang sudah tema kalian ambil tadi, dikerjakan secara perorangan atau per individu, tapi ingat, ya, nanti pidato yang sudah selesai itu dimusyawarahkan kembali per kelompok, ya. Diambil secara mufakat, umpama dari kelompok 1 ada 5 orang, pidato siapa yang pantas untuk dibacakan atau ditampilkan ke depan. Tapi ingat, yang membaca lain kelompok kalian sendiri. Ibu undi lagi nanti, jadi kelompok lain yang membacakan, kelompok lain yang menanggapi. Paham? Paham. Ingat, dalam penulisan pidato, perhatikan ejaan. Bagaimana meletakkan penulisan salam pembuka? Bagaimana penulisan pendahuluan? Ya. Nah, kemudian perhatikan juga penggunaan huruf kapital dan tanda titik. Ya, cara penulisannya sudah diajarkan belum? Ya, silakan dimulai sekarang. Bisa dimulai sekarang.
Bagi kelompok yang sudah selesai membuat naskah teks pidato, Ibu dimusyawarahkan sebentar ya. Dari anggota kelompok itu pidato siapa yang layak untuk ditampilkan. Kalau sudah diambil musyawarahnya punya si A, silahkan kumpul ke depan pidatonya. 3 sudah sama kelompok 1, siapa lagi menyusul? Kelompok 2. Ya. Kelompok 4 sama kelompok 5 mana? Kelompok 5 sudah. Kelompok 4 silahkan. Silahkan lagi. Perwakilan maju ke depan, itulah nanti yang akan membacakan pidato dari kelompok lain. Bukan pidato kalian membaca sendiri, bukan. Ibu undi lagi. Ya. Silahkan. Ya, nanti Ibu tuliskan. Ya. Kelompok 4 mana? Silakan yang perwakilannya maju. Maju. Sambil menunggu kelompok 4 sedikit lagi. Perwakilan dari perkelompok maju. Ya, kelompok 1 sini Justin. Kelompok 5 sana, pinggir sana. Jangan ribut. Kelompok 2 maju ada kelompoknya. Nah, tugas kalian di sini yang berlima perwakilan kelompok, tolong barisnya yang betul ya. Mengambil undian pidato dari kelompok mana yang kalian akan bacakan. Selesai kalian membacakan nanti semua, selesai kalian baca semua per kelompok ini, baru kalian menanggapi, nanti maju satu persatu lagi dengan yang menulis pidato itu. Paham? Selesai membaca, kalian sendiri nanti menanggapi dari segi 5 bagian pidato, cara penulisannya, penggunaan bahasa, tanda titiknya. Untuk kelompok 1 silahkan diambil. Ya, paham semua? Silahkan duduk kembali. Nah, sekarang ya, tugas kalian sekarang adalah naskah teks pidato dari kelompok lain sudah ada di tangan kan? Yang maju ke depan tadi sudah siap untuk membacakannya? Sudah. Kita acak aja ya. Kita acak tidak sesuai dengan urutan kelompok. Nah, kelompok lain bisa menanggapi cara penampilan dari kelompok 3 ini tadi. Silahkan ke depan, perkenalkan diri. Ingin menyampaikan pidato Yang keras. Yang lain perhatikan. Hadirin yang saya hormati, pidato yang akan saya sampaikan kali ini Hari Pendidikan Nasional. Kalau masih bisa ke sekolah, tetapi sekolah jangan mau bolos. Hadirin sekalian, apa kalian masih mau bolos? Jika kalian lihat anak-anak yang di pinggir jalan yang ingin sekolah tapi ada masalah ekonomi. Jadi, apakah kalian masih mau bolos? Kalian masih bisa ke sekolah beruntung karena masih bisa bersekolah, mereka bersekolah untuk mengajar masa depan, kata anak-anak di jalan yang tak bersekolah dan sekolah pidato. Ya, kelompok 1 sudah menanggapi punya kelompok 3. Musyawarahkan lagi ya, mana yang ditanggapi dari teks pidato ini ya. Ya, kelompok 1 silakan Justin. Jangan ribut. Perhatikan. Saya Justin Evan dari kelompok 1. Ini membahas membacakan teks pidato dari kelompok 3 yang bertema penyakit COVID-19.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, hadirin yang saya hormati. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbicara tentang penyakit COVID-19. Saya sudah berpengalaman. Saya harap kalian melakukan apa yang saya akan sampaikan. Hadirin yang berbahagia, saya akan menyampaikan beberapa cara yang bisa kita lakukan, yaitu mencuci tangan setiap 25 kali, menghindari kerumunan, memakai masker, menjaga jarak, Dimusyawarahkan. Jangan ribut, didengarkan. Biar aja sudah seadanya. Tepuk tangan untuk Justin dari kelompok 1. Nah, tugas kelompok 1 ya. Tugas kelompok 1 menanggapi ini, ditulis di kertas dari segi penulisannya. Ya. Ya, siap. 2, tepuk tangan untuk kelompok 2. Membacakan hasil naskah pidato kelompok 5 yang bertema kesehatan dan sosialisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada kesempatan kali ini saya ingin membacakan pidato yang bertema kesehatan dan sosialisasi. Nah, kalian sudah tahu kan kalau kesehatan itu penting karena kita harus menjaga kesehatan kita. Karena itu kita harus olahraga teratur dan menjaga pola makan kita juga harus juga dengan teratur. Dan kalau makan kita itu harus bersiap memilih makanan yang sehat. Dan kalau olahraga harus bersiap yang dibutuhkan. Nah, kalau kita makan makanan yang jadi kalau kita tidak teratur olahraga pada saat makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Adel. Siapa? Kelompok siapa lagi? Ya, kelompok 4 silakan. Silakan. Apa nak? Menanggapi yang ngabun. Iya. Iya. Sudah ditanggapi kelompok 1. Oh ya. Kelompok 3 lah, Bu. Iya, yang kamu bacakan tadi. Iya. Banyak orang di luar sana yang tidak tahu menjaga kesehatan. Seperti ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Rahid. Kelompok berapa yang belum? Nah, ini harus lebih baik dari yang sudah tampil. Silakan. Membacakan naskah pidato dari kelompok 4 bertema pimpinan kelas 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Marilah kita panjatkan puji syukur atas penanjuran Allah yang Maha Esa yang telah memberi kesehatan dan kesempatan kita semua untuk berkumpul di acara pernikahan kelas. Saya perwakilan siswa kelas 6 mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dari kelas siswa kelas 6 yang bersedia menghadiri acara pernikahan ini. Bapak dan Ibu guru yang kami hormati, izinkan kami mengucapkan terima kasih dan mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Bapak dan Ibu guru telah menghadiri yang ini kami dengan keluarga selama 6 tahun. Allah kami bukanlah apa-apa. Demikian yang dapat kami sampaikan. Tepuk tangan untuk Behaki dari kelompok 5. Nah, ya.
Berdiri posisinya yang betul supaya kita tidak bosan, supaya dalam melanjutkan pembelajaran hari ini memberi tanggapan, nanti ngerti kesalahannya di mana-mana. Ya, kita menyanyikan Kota Idaman, Banjarbaru Kota Idaman 2 kali. Silahkan Putri Aisyah dipimpin. Hadap. Ya, hitungan ketiga mulai. 1, 2, 3. Banjarbaru, kota idaman, kotanya indah, damai dan nyaman. Masyarakatnya tertib dan sopan, taat ibadah, takwa dan beriman. Banjarbaru kan selalu dikenang, sejauh-jauh mata memandang. Banjarbaru kan selalu dikenang. Sudah. Ya, terima kasih, duduk kembali. Lagi belajarnya? Ya, silakan. Sudah tadi yang menanggapi per kelompok tadi? Sudah. Kelompok 1 sudah siap? Kelompok 2? Yang dibacakannya? Kelompok apa yang dibacakannya? Iya. Berarti kamu menanggapi kelompok Ini kelompok berapa? Iya. karena membacakan Iya, sudah? Kelompok 1 sudah siap? Kelompok 2? Ya, ditulis tanggapannya yang betul. Sudah? intinya panjang banget. Ya, iya ditulis. Ditulis. Ya, kalau panjang benar tadi ya ditulis. Sudah siap? Coba Mang, jangan lempar-lempar nih, ngalih banget nih Padahi. Sudah? Anu ngalih banget bahas ini Padahi. Ya. Sudah dimusyawarakan siapa yang membacakan tanggapan, apakah yang membaca tadi atau anggota kelompok lain? Nggak usah panjang-panjang. Sudah? Ya, makasih. Yang sudah siap, silakan perwakilannya maju ke depan. Silakan perwakilannya maju ke depan. Kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, dan 5. Ya, silakan. Ini kelompok 1, 3, 4 sini agak ke tengah sini nah. Nah, kelompok 2, kelompok 5 belum. Sudah, Baihaqi? Sudah, inilah siswa-siswa perwakilan dari kelompok yang pidato dari kelompok lain dibaca Liana, dia juga yang menanggapi. Kelompok 3 yang membacakan Muhammad Wildan yang menanggapi Nopal. Kelompok 4 yang membaca Rahid yang menanggapi Rahid sendiri. Kemudian kelompok 5 yang membaca Baihaqi yang menanggapi Baihaqi. Ini sudah hasil musyawarah semua. Sudah, ya sudah siap? Sudah. Bagi yang membacakan, silahkan dimulai dari kelompok 1. Nama saya Nur Halija dari kelompok 1 ingin menanggapi naskah pidato dari kelompok 3 isi atau inti terlalu singkat. Ya, silahkan kelompok 2. Nama saya dari kelompok 2. Saya ingin menanggapi naskah pidato kelompok 5. Bagian intinya mohon ditambahkan lagi. Di bagian penutupnya terlalu singkat dan tidak ada tanda terima kasihnya. Ya, silahkan kelompok 3. Sini, di sini aja. Dari kelompok 2 bagian inti terlalu singkat dan diperlukan lagi. Terima kasih. Ya, geser kelompok 4. Ya, kelompok 5. Saya mau berganti dari kelompok 5 ini menanggapi naskah pidato dari kelompok 4. Naskah pidato dari kelompok 5 sudah sempurna. Ya, tepuk tangan untuk teman kalian berlima ini. Ya, silahkan duduk. Nah, jadi kalian sudah tahu bagaimana cara menyusun naskah pidato, bagian-bagian yang ada,
bagi kelompok yang hasil pidatonya diberikan tanggapan, ya tolong nanti diperbaiki kembali. Nah, kemudian itu tadi ada tugas dari kelompok, ada yang tugas perorangan, ada yang per individu. Ya, Ibu sudah berjalan, Ibu amati satu persatu per kelompok, ya. Alhamdulillah sudah Ibu lihat cukup baik dan cukup sempurna. Nah, kemudian hasil dari pidato itu yang perorangan nanti dikumpulkan, ya. Kemudian yang per kelompok nanti kita kumpulkan juga. Kemudian kita perbaiki di mana kesalahannya, ya. Paham? Jadi di sini pidato adalah suatu penyampaian informasi atau masalah secara lisan kepada orang banyak. Kemudian bagian-bagian pidato ada salam pembuka, pendahuluan, intisari, penutup, dan salam penutup. Ya, cara menulisnya dan menampilkan pidato. 1. Suara keras, pandangan ke depan, tidak monoton membaca naskah pidato. Adakah yang ingin kalian tanyakan di sini, Justin? Ada yang ingin ditanyakan? Nah, minggu depan kita akan membicarakan masalah yang masih berhubungan dengan pidato, yaitu cara menganalisa pidato. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, Ibu tutup sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.